salah berpikir sesuatu yang abstrak dipandang seperti konkret dan bikin bulat. Jadi kamu nyari berargumen dengan sesuatu yang abstrak, ngukurnya susah. Tapi yang abstrak ini kamu perlakukan seperti barang konkret. Nah itu yang berat. Biasanya orang pacaran ketika gombal itu biasanya gitu. Kita kasih contoh, rinduku sebesar gunung Merapi. Apa kamu bisa ngukur rindu? Rindu ya rindu, ingin ketemu, kangen. Apakah besarnya sebesar gunung atau sebesar apa, nggak tahu kan kamu. Tapi kan dianggap kayak konkret. Itu biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatullah wa salamuhu ala rasulillah. Amma ba'du. Kita lanjutkan ngaji filsafat kita tiap malam mes. Ini sudah pertemuan ke berapa ya? Ya, 8 ya? Sudah banyak. Terasa. Iya, tidak terasa kita sudah 8 kali tiap malam Kamis ketemu. Iya. Tapi saya lihat ada wajah-wajah baru ya selalu setiap. Iya. Hari ini juga tak lihat ada banyak yang kemarin-kemarin nggak saya lihat, sekarang ada lagi. Semoga tidak giliran, saya susah ini. Karena ini ngomong dasar nanti dasarnya bolong-bolong susah kamu. Jadi ya meskipun bisalah dipahami secara terpisah-pisah, tapi ada baiknya utuh. Karena biasanya orang yang ilmunya setengah-setengah itu cenderung gaya. Itu biasanya. Dan jangan kaget nanti di puncaknya ketika kamu mungkin menguasai sangat banyak hal, mungkin kamu justru kayak Socrates. Iya. Ternyata satu-satunya yang saya tahu, saya itu nggak tahu apa-apa. Iya. Jadi semakin orang nanti dulu kok gitu. Jadi semakin dia ketemu fakta baru, ketemu wawasan baru, terus aduh. Berarti memang selama ini aku itu nggak tahu apa-apa. Itu semacam puncak kalau di Socrates. Sehingga dia masuk ke filsafat itu tidak karena, dan disebut filsuf bukan karena dia ngerti beragam teori filsafat, tapi karena dia punya mental dan punya gaya hidup dan punya gaya berpikir yang filosofis. Zaman Socrates kan belum ada teori-teori filsafat kelas tinggi, tapi memang hidupnya Socrates itu sendiri filosofis. Makanya saya ketika ngaji ini tidak banyak-banyak ngasih buku, tidak banyak ngasih nama tokoh. Pokoknya gimana caranya ini nanti operatif, ada gunanya untuk hidup kita. Oke, kemarin logika edisi pertama kita sudah belajar cara berpikir yang benar. Hari ini kebalikannya, pemikiran yang salah. Bukan ngajari kamu cara berpikir yang salah, cuma hati-hati, banyak yang kamu anggap benar dalam diskusi, dalam berargumen, kadang-kadang seolah-olah itu benar, tapi kalau direnung-renungi kok ya tidak pas. Itu namanya logical fallacy, kesalahan logik. Kita lihat satu-satu. Yang pertama dilihat dari pelakunya. Jadi orang mikir dan salah itu ada dua kelompok. Ada kelompok sofis dan ada kelompok paralogi. Salah itu, makanya kalau kamu berdoa kan selalu minta ampun dari salah yang disengaja dan salah yang tidak disengaja. Kalau orang sofis itu dia ngerti kalau itu salah, tapi tetap diterjang demi tujuan tertentu. Politikus-politikus yang debat di TV-TV itu kadang-kadang dia tahu argumen dia tidak kuat, argumen dia keliru, tapi demi tujuan tertentu.
Yang keliru itu pun diolah gimana caranya biar kedengarannya nggak keliru. Oh, kalau contohnya banyak. Kamu mungkin pernah apa ya? Pengacara-pengacara itu kan gitu. Kliennya ini jelas keliru. Cuma ya digolek-golek ke dalil ben benar. Pengacaranya yang subur itu, yang tiap hari muncul di TV itu kan. Oh, ya wis cah cilik ya ngerti nih, yang subur itu ndak pas. Tapi kan dia bisa berargumen luar biasa untuk membelani yang subur. Kelompok itu disebut golongan sofis. SBY itu kelemak, nggak tegas, nggak jelas. Tapi yang senang SBY kan terus, loh itulah bijaksananya SBY. Dia penuh pertimbangan nih, padine weden. Jadi, ya kan, mengeluarkan PKS saja nggak berani, dia takut. Tapi yang senang SBY kan terus dia sengaja berpikir salah untuk belok SBY. Oh, katanya siapa itu penakut? Itu namanya penuh perhitungan. Itu namanya kelompok sofis. Kamu sering juga, nggak harus level besar. Kamu sendiri sehari-hari juga kadang-kadang ngerti salah yang ditabrak wae. Ujian itu nggak boleh nyontek, tapi yo gimana lagi? Argumennya apa? Dibikin aja, apa susahnya? Saya nyontek Pak, tapi saya nyonteknya kan lillahi ta'ala Pak. Ya saya bola argumen mau nyontek lillahi ta'ala biasa. Tapi ya bikin aja. Pacaran itu kan tidak apa-apa. Dalam agama itu harus saling mengenal. Masa sudah jadi istri tidak kenal? Oh, pokoknya gale-gale. Nah, itu kelompok sofis. Tapi ada juga yang Pak, ini kelompok sofis ini nggak saya ajarkan karena memang nggak ada teorinya. Pokoknya wong ngeyel untuk kepentingannya sendiri. Ya kan? Mungkin karena afiliasi kelompok, afiliasi golongan, mungkin karena teman, alah konco dhewe wae, enggak mantep-mantep, misalkan ada yang kayak gitu. Nah, itu sofis. Yang kita belajar adalah kelompok paralogis. Jadi kamu itu enggak ngerti kalau itu salah, kamu merasa benar tapi janjinya keliru. Nah, itu sering terjadi. Nah, kita inventarisir itu, saya tidak tahu ada berapa slide ini ya, 38. Ngerti aku sembuh gitu sampai nomor berapa, paling enggak kamu ngerti lah. Nanti 38 itu enggak selalu setiap slide ada satu salah, nanti ada yang beberapa. Agak cepet ya, makanya meskipun ini malam-malam tapi kan sudah makan malam semua, jadi coba agak konsentrasi melihat. Ada yang belum makan? Iya. Enggak apa-apa. Terlalu kenyang juga enggak bisa mikir. Kalau dia alasan tetap benar. Oke. Yang pertama ada namanya propositional fallacies. Ini sebagian sudah saya sampaikan minggu lalu. Struktur argumen silogisme yang mengingkari anteseden, mengafirmasi konsekuen, induksi yang sesat, atau berpikir biner, hitam putih, yang kemarin saya sebut excluded middle. Jadi orang berpikir itu hati-hati dari dua premis. Itu hati-hati bagian antasedennya jangan diingkari. Kalau bagian antaseden diingkari pasti keliru. Punya Ferrari itu biasanya bukti bahwa orang itu kaya. Tapi dari asumsi ini, ketika antaseden itu bagian awalnya paling gampang lah, diingkari, kesimpulannya bisa keliru. Jadi berarti diingkari berarti kebalikannya kan, yang tidak punya Ferrari berarti miskin, kan nggak mesti. Itu mengingkari antaseden. Kebalikannya konsekuen. Kalau tadi antaseden jangan diingkari, konsekuen jangan diafirmasi. Nanti juga keliru. Saya sedang flu, karena itu saya batuk karena flu. Tapi kalau konsekuennya diafirmasi, saya sedang batuk, berarti saya flu ya. Nah itu nggak mesti. Kadang-kadang banyak batuk itu kan nggak mesti karena flu. Ada batuk batuk karena tenggorokannya gatel, ada batuk dehem karena pembicaranya nggak selesai-selesai, ini nggak mudah. Suwi menerabarkan ngantuk nih. Nah ada kan, jadi nggak mesti sakit malah batuk itu. Oke, itu afirmasi konsekuen. Yang ketiga, induktif falasi. Jadi induksi yang
Ini bahasa filsafatnya dia disebut hasty generalization. Generalisasi yang terburu-buru, yang bikin sesat. Misalnya, itu tak kasih contoh cincin. Cincin ini menunjukkan saya sudah menikah. Tapi kan nggak bisa digeneralisir semua yang pakai cincin berarti sudah menikah. Saya dengar di banyak orang bilang di Amerika itu kalau orangnya gay, ya kalau di kanan dia jadi laki-laki, ya gitu ya. Kamu yang pengalaman gimana? Kalau cincinnya di kiri, kalanya gitu. Itu coba dicek. Jangan-jangan itu induktif falasi. Jangan-jangan yo ada yang kayak gitu, tapi yo enggak semuanya. Itu kan bikin kadang-kadang kamu ada cowok kok pakai anting-anting di kanan, mesti homo gitu. Ya kan? Ya itu bisa induktif falasi. Apa ya gitu? Jangan-jangan enggak. Kamu lihat 1-2 orang pakai jenggot kemudian teriak-teriak nyerbu diskotik, terus kamu generalisir semua orang pakai jenggot, pokoknya nanti mesti teriak-teriak nyerbu diskotik. Kan enggak gitu. Kalau di masjid hati-hati, sebentar lagi Allahu Akbar mesti. Kan enggak gitu. Jangan digeneralisir gitu loh. Jenggot itu enggak selalu berhubungan dengan sunnah. Ada yang jenggot itu gaya. Ya kan, penyanyi rock barat itu banyak yang punya jenggot loh. Maksudnya kamu sebut sunnah Nabi, kan enggak. Ya kan? Iya. Jadi coba jangan digeneralisir. Karena hasilnya ya enggak mesti salah, tapi hati-hati karena generalisasi generalisasi yang terburu-buru itu sering menjebak orang. Kemudian berpikir biner, excluded middle. Jadi berpikir biner itu kalau tidak A pasti B. Jadi itu tak kasih contoh. Gadis cantik disukai pria-pria. Berarti kebalikannya kalau gitu juga benar. Gadis yang tidak cantik pasti dibenci. Kan nggak mesti. Tidak mesti. Kalau tidak A pasti B. Banyak kok gadis tidak cantik disukai pria-pria, khususnya pria yang tidak cakep juga. Karena tahu diri. Ya kan? Iya. Jadi nggak bisa berpikir hitam putih itu menjebak. Nanti kalau ada waktu kita masuk sesi filsafat yang baunya kontemporer, yang paling serius mengkritik binary opposition itu Derrida. Nanti insya Allah lama-lama kita ketemu. Saya nggak tahu ngaji filsafat ini sampai kapan kan. Kalau saya masih sanggup dan bisa ya kita jalan terus sampai kamu lulus pulang kampung. Nanti sampai mana saya juga nggak tahu. Tamirnya ganti masih ada apa enggak saya juga nggak tahu. Jadi kita jalan aja. Karena ilmu itu luas. Nanti kalau di sini off selesai terus kamu lanjutkan di kampungmu, nyari sendiri bisa juga. Jadi pokoknya kita jalan sampai di mana wallahu a'lam bishawab. Walau alam bisawab itu termasuk nanti jenis falasi. Kita lihat falasi apa. Oke. Itu proporsional. Saya nggak perlu panjang lebar. Kemarin nanti sudah ketemu. Ini yang tadi. Jadi falasi yang overgeneralisasi itu nama lainnya adalah fallacy of dramatical instance. Jadi generalisasi yang dramatis. Hanya lihat 1-2 aja terus kamu anggap semuanya kayak gitu. Terus ada namanya fallacy of retrospective determinism. Jadi fallacy of retrospective determinism itu kalau dalam sosiologi orang kenal, atau dalam historiografi orang kenal aliran namanya historisisme. Jadi semua hal yang terjadi itu ya memang sudah sejarahnya begitu. Semuanya ditentukan oleh sejarah. Tidak bisa dihindari. Prostitusi itu sepanjang sejarah ada. Jadi jangan bermimpi untuk menghapus prostitusi. Itu fallacy of retrospective determinism. Jadi dianggapnya yang terjadi itu ya sudah takdirnya begitu. Tidak bisa dihindari. Kemiskinan, kemiskinan itu ya sejak dulu sampai sekarang ya ada orang miskin.
Ya kan? Di Indonesia ini, alhamdulillah di Indonesia sekarang kemiskinan itu menurun. Jadi dari bapaknya menurun ke anaknya, dari anaknya ke cucunya. Iya, itu kesalahannya negara. Karena di Indonesia itu fakir miskin kan dipelihara oleh negara. Karena dipelihara dia nggak habis-habis kan? Sampai punya anak, punya cucu itu kan dipelihara. Jadi harusnya kalimatnya diganti, fakir miskin tidak dipelihara tapi diberantas atau gimana. Di Indonesia kalau dipelihara ya nggak akan hilang. Dipelihara terus kan, kamu bangga dengan kemiskinanmu. Oke, jadi itu namanya fallacy of retrospective determinism. Jadi menganggap bahwa yo itu keniscayaan sejarah, mau nggak mau ya begitu. Nah, sekarang selanjutnya saya agak cepat aja. Ini sudah tak sebut minggu lalu ketika ngomong cara berpikir kausalitas. Namanya post hoc ergo propter hoc. Istilahnya keren ya. Bisa kamu hafalkan untuk gaya kalau diskusi. Kamu kan seringnya gitu, memulung istilah-istilah keren. Jadi iya, pemulung istilah-istilah keren. Mahasiswa anyaran biasanya. Jadi ini karena kesalahan melihat sebab yang bukan sebab dianggap sebab, sehingga cara berpikirnya keliru. Post hoc ergo propter hoc. Sesudah itu maka terus itu. Setelah saya naik motor, kulitku gatal-gatal. Karena gatal peristiwanya terjadi setelah naik motor, terus kamu simpulkan bahwa gatal itu karena habis naik motor. Itu namanya post hoc ergo propter hoc. Karena tidak mesti kok gatalmu itu disebabkan oleh peristiwa sebelum itu. Mungkin jauh sebelum itu. Ayo, tak kasih contoh itu. Tak kasih beberapa contoh. Misalnya ada orang tua, saya tidak tahu zaman sekarang apa ada istilah pilih kasih. Pilih kasih misalnya dia lebih sayang pada anaknya yang kedua. Karena dulu zaman punya anak pertama masih miskin, anak pertama itu. Begitu lahir anak kedua, tiba-tiba kaya. Maka ini anak ini ngerjain ini mesti. Terus lebih sayang sama anaknya yang kedua. Itu logika yang post hoc ergo propter hoc. Tak kasih contoh ponari juga itu. Ada orang sakit, terus sama ponari dikasih. Saya mau tak kasih contoh batu, kalimatnya jadi panjang. Tak kasih, pokoknya air diludahi ponari gitu. Jadi intinya, terus kamu nyebut bahwa yang menyembuhkan itu batunya ponari misalnya. Itu post hoc ergo propter hoc. Apa ya batunya beneran atau jangan-jangan bukan batunya, sugestinya atau apanya itu yang tidak tahu. Kamu ke dokter dikasih, kadang-kadang dokter itu ngasih obat juga, kadang dikasih jenis-jenis paracetamol, jenis-jenis yang bikin kamu agak tentram sakit nyerinya, terus penyakit aslinya sembuh dengan sendirinya. Tapi kamu nggak ngerti, dianggapnya paracetamol itu yang menyembuhkan. Di tempat saya aslinya Mojokerto, zaman saya kecil itu orang sakit apapun datangnya ke mantri, dan sama mantrinya harus disuntik. Kalau belum disuntik belum mampu. Jadi nganggapnya sembuh itu gara-gara suntik itu, sakit apapun. Itu namanya post hoc ergo propter hoc. Sebelum disuntik belum. Dianggapnya suntik itulah sebabnya sembuh. Kamu menganggap bahwa gara-gara minyak wangi lah terus cewek-cewek dekat padamu. Kamu menganggap bahwa gara-gara sampomu lah terus itu post hoc ergo propter hoc. Nggak mesti kok gara-gara itu. Jadi peristiwa sebelum tidak selalu jadi akibat bagi peristiwa selanjutnya. Bahkan yang ekstrim kayak David Hume yang anti kausalitas itu kan juga tidak percaya ada kayak gitu. Yang kita sebut kausalitas itu hanya kebetulan saja ada peristiwa yang berurutan. Ghazali lebih ekstrim lagi, cuma beda ekstrimnya sama David Hume. Sama-sama tidak setuju kausalitas, cuma kalau Ghazali vertikal argumennya. Sebab itu ya suka-sukanya Allah.
Kalau Allah menghendaki kamu jeleknya kayak gitu bisa dapat artis, bisa saja. Nggak ada, dipikir saya kausalitas, nggak mungkin saya jadi presiden. Tapi kalau Allah menghendaki bisa, itu Ghazali. Ya siapa ngerti tiba-tiba orang se-Indonesia edan semua, terus milihlah saya, terus dipilih tenanan. Kamu kan, Omai Rama tidak mungkin, gak masuk akal Omai Rama bisa jadi presiden. Oh, siapa tahu. Jangan-jangan nanti banyak orang milih Omai Rama karena kamu yang tidak sering Omai Rama akhirnya golput semua dan penggemarnya Omai Rama nyoblos semua. Ya. Kamu kan sudah acang-acang mau golput kan hari ini. Nanti penggemarnya Omai Rama sudah. Oke. Itu post hoc ergo propter hoc. Kalau ini namanya fallacy of misplaced concreteness. Jadi salah berpikir sesuatu yang abstrak dipandang seperti konkret dan bikin bulat. Jadi kamu nyari berargumen dengan sesuatu yang abstrak, ngukurnya susah. Tapi yang abstrak ini kamu perlakukan seperti barang konkret. Itu yang berat. Biasanya orang pacaran ketika gombal itu biasanya gitu. Itu tak kasih contoh, rinduku sebesar gunung Merapi. Apa kamu bisa ngukur rindu? Rindu ya rindu, ingin ketemu, kangen. Apakah besarnya sebesar gunung atau sebesar apa? Nggak tahu kan kamu. Tapi kan dianggap kayak konkret. Itu biasanya menjebak. Jadi menjebak cara berpikir orang. Cintaku seluas samudra. Karena terus bayangannya itu mesti lebih dahsyat daripada yang cintanya cuma seluas sungai misalnya. Kan kalau analisisnya kan gitu terusan. Padahal ya cinta, senang ya senang, benci ya benci kan gitu. Tapi kan karena misplaced concreteness itu tadi, terus kamu bikin perbandingan. Cintamu sudah sungai apa samudra? Cintamu sebesar gunung apa cuma bukit? Kan terus kamu mikirnya. Itu misplaced concreteness. Imanmu sedalam apa? Seteguh apa? Itu kan berat kamu jawabnya kan kayak gimana ya teguhnya iman saya itu. Kan kamu mesti terus bingung menganalogikan. Itu namanya misplaced concreteness. Iman itu bisa tambah, bisa kurang. Itu kamu bingung sudah. Iman itu kayak jumlahnya berapa ya? Kalau tambah terus jadi berapa? Kalau kurang jadi berapa? Itu kamu penting sudah. Apa bayanganmu kayak apa? Parameter itu yang bisa naik sekian derajat terus sekian derajat, kamu bingung. Kayak hadis Nabi itu kan, barang siapa sholat berjamaah maka pahalanya akan dilipatkan 27 derajat. Waduh, bingung lagi kamu kan. Harusnya dilipatkan itu bukan derajat tapi kali. Ini derajat ya. Kamu ngertinya derajat itu kan ini derajat Celcius atau derajat Kelvin. Terus kalau sholat dilipatkan dari sekian derajat itu, bingung kamu ngitungnya. Itu namanya misplaced concreteness. Itu kan sebenarnya hadis mau bilang kamu dapat pahala berkali lipat banyaknya. Jangan dibahas derajatnya. Ketika kamu bahas derajatnya bingung kamu. Kan itu barang abstrak. Agama banyak yang kalau kamu analisis secara konkret, kamu akan meleset karena dia memang bukan barang konkret. Kalau kamu mencoba gambar Sirotol Mustaqim, Sirotol Mustaqim itu tak gambar ya Pak. Ini ada rambut, kurang kecil. Itu rambut satu itu dibelah 7. Kamu pakai pulpen kayak gimana pun masih kurang kecil. Itu kan misplaced concreteness. Jangan dibayangkan, jangan dibahas. Kalau dibahas pening kamu. Besok kita lari ke mahsyar itu tergantung amalnya masing-masing. Yang amal yang banyak dosanya dia banyak keringatnya, dia sampai lari di atas keringatnya sendiri, sampai renang di atas keringatnya sendiri. Kamu judek kan mikir, iya ya sampai keringetan, sampai renang dalam keringatnya sendiri. Nggak bisa. Kalau secara logik itu namanya misplaced concreteness. Dia bukan barang konkret, maka jangan dibahas secara konkret. Wis dipercaya aja besok ada gitu lah. Kamu jangan membayangkan kira-kira berapa besarnya palu di neraka besok, gergajinya kayak gimana. Rasa bayangin, ya kan? Kalau kamu lihat komik kayak komik neraka zaman saya kecil dengan senang moca itu kan. Semua peralatan tukang kan ada itu di neraka itu. Gergaji, palu, apalagi.
setrika, suara nih kono kabeh. Ya, tidak tahu besok pandai besinya pesan di mana itu. Oke, nah kalau kamu mikir pandai besinya mikir di mana itu berarti fallacy of misplaced completeness. Jawabnya gitu, jadi jangan salah kalau besok ada orang ngetes kamu dengan yang gitu-gitu, itu kesalahan logik. Oke, yang ini agak mudah, argumentum et verecundiam. Jadi cara berpikir yang pokoknya kamu menurut pada ahli, yang atau yang kamu anggap ahli, relevan atau tidak relevan. Omai Rama itu jelas bidangnya dangdut, tapi begitu nyalon presiden kamu pilih. Kenapa? Karena Omai Rama idolamu. Kamu nggak peduli dia bidangnya apa, nggak urusan, pokoknya Omai Rama kok, kan gitu. Jokowi saking senangnya sama Jokowi, kamu suruh nyanyi, kamu suruh apa aja, kamu nggak ngerti dia bidangnya apa, ahlinya di mana. Itu namanya argumentum et verecundiam. Jadi kesalahan kamu bersandar pada tokoh, pada orang, pada otoritas yang tidak relevan. Maka kalau besok kamu jadi guru apa jadi dosen, kalau ngecek makalah, ngecek tulisan, perhatikan aspek yang dirujuk. Pas enggak? Jangan sampai kamu bikin makalah yang dirujuk enggak nyambung. Makalah filsafat nanti sumbernya malah buku khotbah Jumat. Nah, itu kan enggak nyambung. Itu namanya argumentum et verecundiam. Otoritasnya enggak pas. Kalau tentang pemerintahan ya SBY, kalau tentang dangdut ya Omai Rama, kalau tentang apa lagi? Banyak. Itu argumentum et verecundiam. Kalau dokter ya tentang kesehatan, kalau ulama ya tentang agama. Ya kan? Kalau di kampung kan macam-macam. Yang namanya kiai itu mulai agama sampai simbah saya kalau di rumah itu orang-orang kalau mau kapan harus tandur itu mesti tanya ini sakit boten nggih, Senin Kliwon tandur, panennya kapan, beli tanah di mana. Kalau ada yang sakit minta disembuhin. Nah, itu secara logik argumentum et verecundiam. Hati-hati dengan otoritas. Oke, kalau ulama ilmunya agama, maka kalau dia ngomong politik hati-hati, bukan keahliannya. Kalau dia salah, mohon dimaklumi. Iya, kamu kan mikirnya mesti jelek, harus dimarah-marahin. Kalau dia salah, dimaklumi aja, wong bukan ahlinya. Kalau ini fallacy of composition. Fallacy of composition itu salah menganggap kebenaran yang satu bagian dianggap mewakili kebenaran dari seluruh bagian. Jadi kalau kamu ingin membantah, ini membantah logikanya MLM, ya kan? Kamu dipameri di presentasi MLM itu biasanya kamu dipameri 1-2 orang yang sudah sukses. Ya. Nah, 1-2 orang yang sudah sukses itu dijadikan dulu biar kamu ikutlah MLM ini, kamu akan sukses kayak orang itu. Padahal sukses satu orang, sukses satu bagian bukan jaminan sukses seluruh bagian. Ada sih 1-2 yang sukses, tapi banyak yang tidak sukses. Dan pengalamanku, semua temanku yang ikut MLM itu tidak ada satupun yang kaya gara-gara MLM. Ayo, kamu kalau lihat nggak bisa ngasih contoh, kecuali yang sebelumnya memang sudah kaya. Saya 2-3 kali dimasukkan jadi anggota, ditraktir aja. Jadi dibayari, didaftarkan. Dan saya tidak tahu kelanjutannya sampai hari ini gimana. Tapi ya, karena saya pasif berarti kan ya yang atas juga rugi kan. Tapi betul salahku kok aku didaftarkan secara paksa kok. Jadi fallacy of composition. Hati-hati, promosi apapun itu biasanya ini. Jadi kalau artis pakai pemutih dan kelihatan jadi putih, itu tidak mesti kalau kamu pakai terus kamu juga akan jadi putih, karena warna dasarmu hitam. Ya
Ya secara logik kalau warna dasar hitam itu dikasih warna apa aja tidak akan bisa berubah. Dikasih coklat ya tetap jadi hitam, dikasih merah juga tetap jadi hitam. Nah, makanya kalau kamu dibohongi oleh iklan pemutih, jangan percaya daripada kehilangan uang. Oke. Circular reasoning. Nah, ini hati-hati terjebak dengan circular reasoning. Jadi cara mikir yang berputar-putar. Premisnya disebut lagi di kesimpulan. Nanti setelah kesimpulan dijadikan premis lagi, disebut lagi. Itu namanya circular reasoning. Ya, yo kayak itu tadi. Ian Antono adalah gitaris hebat. Dia bermain gitar dengan bagus. Bulan, yo jenenge gitaris hebat, yo mesti aja main gitarnya bagus. Dan sering orang mikir gini, Mario Teguh adalah motivator ulung. Dia memberikan motivasi. Ya jenisnya motivator, dia mesti ngasih motivasi. Jadi berpikir bulat, sirkular. Akhirnya ya ke situ juga. Itu kan kayak orang Amerika, lihat orang Afrika nongkrong di pinggir pantai santai-santai nggak kerja sama orang Amerika. Ngapain kamu di sini? Santai menikmati hidup. Harusnya kan kamu kerja keras, cari uang, cari makan. Kalau sudah kerja keras, punya istri, punya nanti kalau tua bisa santai-santai di tepi pantai. Katanya orang Afrika, lah ya saya ngapain capek-capek, sekarang aja bisa santai-santai. Ngapain tidak capek-capek kerja keras, sekarang sudah bisa santai-santai di tepi pantai, istirahat, liburan. Jadi circular reasoning, kamu mikirnya bulat. Nah, jadi hati-hati. Terus argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem itu ketika berargumentasi yang diserang bukan pemikirannya, tapi orangnya. Nah, ini yang sering terjadi itu kan. Alah, kamu mahasiswa ngerti apa sih? Udah manut aja. Nah, itu orangnya. Kamu suka bolos sih, pantes kamu bodoh. Nah, itu kan gak nyambung hubungan. Bolos itu kalau jarang belajar bodoh, tapi bolos enggak mesti terus jadi bodoh. Mungkin kalau kamu rajin malah bodoh, dia mesti dosen terus. Ya kan? Jadi kalau ada orang diskusi, debat, kok personal attack, hentikan aja diskusinya. Keliru sudah. Oh, itu karena dia sih orangnya jelek, orangnya pemarah, cacile. Itu personal attack sudah. Nggak usah diskusi sama yang menyerang person. Ini sering jadi masalah. Jenis ad hominem juga. Jadi namanya tokui. Tokui itu jadi kayak ad hominem tapi balik. Jadi kasih contoh gitu kan. Itu tak ambil dari internet itu. Ada orang ngeritik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu melanggar Al-Quran. Di Quran kan maksimal kawin 4, kok bisa dia 9. Terus di bawahnya ada komen, Allah Yesus juga sering salah kok. Nah, itu balik. Padahal nggak bahas itu. Jawaban kenapa kok Nabi boleh 9 itu loh. Malah kamu nyerang Yesusnya karena yang ngeritik Kristen. Nah, itu namanya argumen topoi. Jadi kalau orang kritik Allah Islam itu jelek, rusak, daripada orang Kristen Tuhannya 3, kayak mesti nanti jadi debat kusir. Perhatikan ini problemnya apa sih? Kalau ada orang mengkritik kok Nabi boleh kawin 9, kamu jawab. Cari argumennya kenapa kok Nabi boleh dan umat Islam yang awam, yang biasa tidak boleh. Bukan kok terus kamu cari kesalahan dia yang lain. Kalau kamu dibilang, Mbok, kamu itu yang rajin, Allah, kamu juga sering bolos aja. Nah, itu urusan lain, aku bolos. Aku nasihati kamu yang rajin itu benar apa enggak. Kalau benar ya diterima, kalau enggak ya dibantah. Kok malah nyerang aku, urusannya beda. Nah, itu argumen tukui. Jadi kalau ada yang itu, jadi kalau kamu ngeritik orang kok dia baliknya kayak gitu, nanti dulu, selesaikan dulu problem pertama, malah kamu nambah problem kedua. Ya kan?
Mbok kamu kalau malam minggu jangan pacaran aja, belajar. Kowe yang ngono wae padha wae. Nah, itu kan balik namanya argumen to kuwi. Hasilnya mesti gegeran. Ya kan? Yang satu habis diserang kemudian menyerang, yang satu balik nyerang lagi mesti, dan itu mesti problem. Jadi debat itu kamu perhatikan benar, argumen itu biasanya kalau lurus itu produktif, tapi begitu nggak karu-karuan argumen yang sih tawuran. Kayak di ILC itu sering gitu kan. PKS dimarah-marahin, alah Demokrat lebih parah lagi, mesti kan gitu. Nah itu namanya argumen tuh, itu nggak balik, iyalah Demokrat juga parah, cuma itu yang dibahas lagi kan PKS gitu. Nggak ada urusan sama siapa lebih parah. Artis buka-bukaan dikritik, di barat itu nggak cuma buka-bukaan sudah, itu kan urusannya lain itu sudah gitu. Itu argumen tuh kuwi. Ada ini pokoknya Spartan ya, satu. Kamu nanti kopi ini aja direnungi lagi di rumah kalau pokoknya paham langsung ganti, nggak usah dihafalin. Argumentum et baculum. Argumentum et baculum itu jadi argumen yang sifatnya mempreser lawan. Jadi mendesak lawan untuk mau nggak mau harus menerima. Kalau nggak menerima gawat. Kalau kamu tidak manut saya, nilaimu jatuh. Itu sudah, itu namanya argumentum et baculum. Pak, kenapa sih Pak makalah harus 20 halaman? 5 halaman kan cukup, wong idenya sekecil itu. Pokoknya manut. Kalau nggak manut, itu argumentum et baculum. Itu jawaban juga, cuma jawabannya mengancam. Biasanya jawaban yang mengancam itu tidak ngomong substansi. Mungkin dosennya harusnya bilang, lo harus 20 karena idenya kecil, tapi kan harus kamu yang mengembangkan. Kalau gitu kan masuk akal. Tapi kalau jawabannya pokoknya manut, sing dosen sing di aku pokoknya. Argumentum et baculum. Ngapain sih Pak harus pakai sepatu? Hubungannya apa sepatu sama jawabannya kan bisa ditebak. Pengen dilayani apa enggak? Kalau enggak mau ya sudah. Jadi argumentum et baculum. Jadi sambil pressure, kamu protes ke orang tuamu apa terus, ya terserah, kalau nggak mau ya besok nggak tak kirim lagi loh. Sudah selesai sudah kan? Itu namanya argumentum et baculum. Ya diskusi antar kamu sering juga gitu kan, kadang-kadang. Ya wis kalau kamu nggak mau ikut petunjukku ya besok nggak usah bareng lagi, jalan kaki aja kamu kuliah kan, kamu biasanya bareng. Jadi argumentum apalagi sama pacar, logika ini mesti sering dipakai. Ya kan? Masih mau nggak sama aku? Gitu. Ya kan? Apa kan kamu? Tolong aku dijemput sekarang. Iso aku lagi kuliah. Ya sudah aku diantar yang lain loh. Ya kan, terus kamu kan kontak banding, pamit yang dosen Pak, ada urusan Pak mendadak. Baru diancam sama pacar. Kan sering gitu karena kamu terikat khawatir diputus, jadi setiap kata-katanya itu kan mesti mengancam. Dan itu keahliannya perempuan kan di situ, kamu mesti kontak banding. Oke. Argumentum et misericordiam. Ini kebalikannya. Kalau tadi sambil ngancam, ini sambil melas. Ya mohon kebijakannya lah Pak. Saya itu kan jauh Pak. Saya itu namanya argumentum et misericordiam. Saya itu tadi terlambat Pak, karena tadi malam saya kan harus tahajud. Jadi kebijakannya lah Pak. Padahal kamu nonton bal-balan. Tadi saya ketiduran Pak. Tidur itu kan harus dimaafkan Pak, karena rufi al-qawaid. Pokoknya alasannya neko-neko, minta belas kasihan. Jadi kalau tadi orang kepepet terpaksa harus menuruti karena terpaksa, kalau ini dibangkitkan belas kasihannya. Masa